Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat New Life Community. Apa kabar saudara? Saya sangat berharap saudara dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan tangan Tuhan yang ajaib. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini untuk memberikan sering firman buat kita. Saya yakin firman selalu menuntun arah hidup kita, menuntun jalan kita, hingga kita semakin melekat kepada Tuhan. Sering firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, perikop daripada judul firman Tuhan hari ini adalah berjaga-jaga senantiasa. Nah, inti daripada perikop ini adalah berjaga-jaga. Nah, kalau kita melihat perumpamaan yang diberitakan Yesus pada Matius 25 ayat 1 sampai 13, di ayat terakhirnya juga berbicara menjadi kata kunci adalah berjaga-jagalah karena kita tidak tahu kapan waktunya, kapan datang mempelai tersebut. Sehingga saudara dapat kita melihat bagaimana persiapan orang-orang akhir-akhir ini untuk menyambut mempelai itu datang, atau untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, atau untuk menyambut panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini menjadi sangat penting hari-hari ini yang harus kita pergumulkan, yang harus kita perjuangkan. Karena keselamatan itu tidak hanya cukup kita mengerti di pikiran, tidak hanya cukup kita datang ke gereja lalu beribadah, lalu kita mengklaim bahwa kita nanti suatu saat setelah mati meninggalkan dunia ini kita masuk surga. Tapi keselamatan itu adalah satu titik, satu garis panjang yang harus kita kerjakan dalam prosesnya sampai kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu adalah hal yang sangat penting di dalam yang dapat kita lihat adalah bahwa 5 gadis bodoh itu sama juga telah mempersiapkan diri untuk menanti mempelai. Hanya mereka tidak memiliki persediaan minyak. Ada banyak orang-orang Kristen juga zaman sekarang ini atau di akhir zaman ini, saudara-saudaraku, sudah merasa beribadah, sudah merasa memiliki hubungan dengan Tuhan, sudah merasa memiliki berkat-berkat dari Tuhan, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan, tapi hidupnya tidak mengalami pertobatan yang dikerjakan dengan benar, seperti Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ada banyak juga orang-orang Kristen sebenarnya tidak mau mengkhianati Tuhan atau tidak mau meninggalkan Tuhan, tetapi mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Karena suatu saat kita akan bertemu muka dengan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang berjaga-jaga prinsip yang pertama adalah dia memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan. Hubungan harmonis di sini Bapak Ibu Saudara tidak dikerjakan hanya pada kita lagi mood. Hubungan harmonis di sini bukan hanya dikerjakan hanya seketika, tapi hubungan harmonis adalah hal yang dikerjakan dengan kesungguhan, dengan kesadaran bahwa menjumpai Tuhan, bahwa bersekutu dengan Tuhan bukan pilihan tapi menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita yang sangat penting, yang harus kita prioritaskan dahulu dalam seluruh rangkaian acara, seluruh rangkaian kehidupan kita. Menjadi prioritas utama adalah berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara sudah memiliki perjumpaan secara real dengan Tuhan? Hingga orang-orang yang memiliki keharmonisan dengan Tuhan dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan, justru akan sangat berbeda
Karena mereka benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Hingga pada akhir hidupnya mereka terus ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan mereka terus melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Berarti orang yang bersikap berjaga-jaga ketika songsonglah mempelai datang adalah orang-orang yang benar memiliki hubungan dengan Tuhan secara harmonis, yang terus-menerus diperjuangkan dalam kehidupan. Yang kedua adalah orang-orang yang berjaga secara benar dan secara proporsional di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki pertumbuhan secara rohani. Mereka bertumbuh karena di pikiran, di hati mereka yang mereka lakukan dalam kehidupannya sungguh harus dipertanggungjawabkan apakah itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting kita perhitungkan dan pikirkan matang-matang. Apakah ucapan kita sehari-hari, apakah sikap kita sehari-hari, apakah hal yang kita lakukan sehari-hari, uang yang kita belanjakan, semua yang kita kelola itu benar-benar dipertanggungjawabkan untuk benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dua hal ini, fungsi daripada berjaga-jaga di hadapan Tuhan, memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan, dan memiliki pertumbuhan rohani menjadi sangat penting hari-hari ini yang harus kita lakukan. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, ulurkan tanganmu. Engkau jamah dan lawan semua umatmu yang beraktivitas, yang bersekolah kuliah Tuhan. Engkau tolong juga umatmu saat ini yang sedang tergeletak Tuhan. Mereka sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan berat. Hamba berdoa, ulurkan tanganmu, engkau jamah, engkau angkat segala beban, dan engkau jamah sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap usaha, berkati keluar masuk mereka, berkati adonan mereka, berkati perbendaharaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.